Harga satu kerbau itu kalau sekarang dihitung ya, itu ya 60-70 juta. Gimana yang kalau mungkin kerbaunya diganti sama kambing itu nggak bisa, Bu? Saya dengar di situ ada, di dalam ada cewek cantik gitu. Bener kayak palang pintu mana tuh ya? Karena ada juga ukiran yang dipakai di peti mati. Nah, itulah makanya jadi beban sih sebenarnya. Jadi beban ya. Wedding Podcast. Hai, selamat datang kembali di Wedding Podcast, sesi odading obrolan dunia wedding. Dan kalau aku udah pakai baju ini, kira-kira udah bisa ngejawab belum? Kira-kira bakal ngebahas apa nih? 5, 4, 3, 2, 1. Yes, benar banget. Kita bakal ngebahas mengenai pernikahan adat dari Toraja. Nah, dan di samping saya sudah ada sosok yang sangat cantik. Ini dari semua podcast baru sekarang yang cantik di samping saya. Ada Ibu Nina Sarungu. Ya, salam kenal Kang Abo. Apa Kareba? Kareba Melo. Saya udah cocok menjadi orang Toraja. Yes, cocok banget. Betul. Sotato. Sotato. Sotato ya. Jadi kalau Sotato itu ya lovers adalah panggilan untuk laki-laki Toraja. Yes, betul. Betul sekali ya. Nah, tentunya kita akan bahas kupas tuntas mengenai semua hal ya di pernikahan adat Toraja, baik dari prosesinya, baik dari mungkin upacaranya seperti apa. Nah, di samping saya ini Bu Nina ini sudah kurang lebih 25 tahun Bu ya? Betul sekali. Betul, 25 tahun bergerak di bidang jasa pernikahan adat Toraja. Tadi kabar sehat ya? Iya. Sehat pasti. Saya juga udah ini kelihatan banget. Lucu banget. Ya, seperti orang Toraja beneran. Aduh ya. Nah, Bu Nina ini kalau kita ngelihat di media sosial, di TV-TV lah ya, adat Toraja ini bisa dibilang salah satu pernikahan adat yang cukup tinggi biayanya, cukup mahal biayanya ya, dengan upacara-upacara dari kerbau ya, bukan sapi ya. Kerbau seperti itu. Nah, ini kita hadirkan agar tentunya lovebirds dan juga calon pengantin yang ingin menikah dengan menggunakan adat Toraja bisa lebih paham seperti itu. Iya. Mungkin Bu bisa dijelaskan dulu ya mengenai prosesi adat Toraja itu dari mana, lalu juga mungkin upacara-upacara yang memang dijalankan untuk masyarakat yang ingin menikah dengan adat Toraja. Silahkan, Iya. Bu Nina. Jadi pertama-tama terima kasih saya sudah diundang dari Sama-sama. Toraja Pelaminan di sini untuk menjelaskan tentang keunikan dari wedding dengan ala adat Toraja gitu ya. Wedding dengan adat Toraja ini sekarang memang sudah mulai banyak marak diadakan di tanah Jawa. Oke. Walaupun sebenarnya kalau di tanah Toraja sendiri itu udah hal yang lumrah ya. Udah lumrah. Nah, Baik. cuman memang kalau di Toraja itu karena memang ada pakem-pakem yang harus dijalankan, itu berkesan kayaknya sangat rumit ya, dan bahkan ada yang mengatakan cukup tinggi biayanya gitu ya, karena memang banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan, lalu kemudian ritual-ritual yang juga dan tanda quote-nya ya banyak membutuhkan biaya seharga kerbau yang cukup banyak ya. Iya, betul. Jadi itu memang sesuatu stigma yang harus kita coba luruskan ya. Kalau kita bicara budaya adat istiadat dari tanah Toraja khususnya hubungannya dengan pernikahan, itu sebenarnya tidak mesti harus tinggi ya, walaupun memang ada yang juga ingin sekali melakukan dengan cara yang besar karena strata dia tuh cukup dipanggil agak tinggi atau dibilang puang, dan yang paling rendah itu namanya kaunan. Oh, kaunan. Misalnya dia sudah tinggi stratanya tapi dia ingin melakukan sesuatu yang tidak terlalu sesuai dengan keinginannya dia, ya dia biasanya saya ambil yang level tengah aja. Nah, itu bisa dibicarakan sebenarnya. Sebenarnya bisa, Bu ya. Bisa, jadi tidak yang harus strata saya tinggi saya harus melakukan sesuatu yang sesuai strata saya, tidak. Jadi saya harus juga bisa menyesuaikan tergantung komunikasi dari kedua belah pihak. Jadi jangan takut kalau misalnya mau pakai adat Toraja rasanya kok udah mikirin budget. Padahal sebenarnya enggak perlu begitu. Betul, karena memang karena melihat tradisi dari nenek moyang para calon pengantin tuh terlalu berstigma. Wah, ini kayak mau nikah biayanya ya cukup Kayak terbeban gitu. gimana yang kalau mungkin
kerbaunya diganti sama kambing itu nggak bisa, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ayam malah nggak boleh sama sekali. Nggak boleh pakai ayam. Itu memang sudah jadi tradisi ya, Bu ya. Betul. Betul. Bu, kalau ngomong-ngomong tradisi nih, Bu, ada nggak sih, Bu, di Toraja itu semacam kayak upacara besarnya ataupun seremoni secara besarnya di Toraja, Bu? Iya. Anak Toraja? Secara umum di Toraja itu ada dua seremoni ya. Oke. Jadi rambut tuka dan rambut solo. Oke. Jadi kalau rambut tuka tuh yang kegembiraan. Misalnya kalau kita masuk rumah baru, karena orang Toraja itu punya kerinduan setiap anak-anak yang merantau ataupun anak-anak yang tinggal di rumah itu, dari keturunan itu dia harus membangun rumah Toraja, namanya tongkonan, harus dirayakan, mengundang sanak keluarga, potong kerbau, potong babi. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa juga bukan hanya soal rayakan naik rumah, tapi bisa juga misalnya lamaran atau misalnya juga untuk pernikahan, itu masuk ke dalam rambut tuka. Tetapi memang yang agak sedikit banyak terkenal dan masyarakat tahu itu adalah rambut solo. Jadi rambut solo itu yang biasanya hubungannya sama kematian. Oke. Upacara adat kematian yang ada di Tanah Toraja memang itu sudah sangat terkenal. Dan itu memang membutuhkan biaya besar. Tapi kalau rambut solo itu nggak mesti harus meninggal saat itu, hari itu dirayakan, tidak, tapi bisa disimpan dulu mayatnya sampai bertahun-tahun, punya duit baru dirayakan gitu. Oke, ini berarti memang upacara yang besar. Tapi berhubung ini kita ngomong wedding podcast, Bu, nanti mungkin kalau yang kematiannya nanti dulu ya. Iya, betul. Kita bicara sukacita dulu. Seneng-seneng dulu aja kayaknya ya. Kayaknya kalau langsung ngomong nanti, nikah aja belum say. Nah, berarti sekarang kita fokus, Bu, rambut tukanya saja, Bu. Ya, Nah, betul. kalau di Tanah Toraja itu, Bu, apakah masih ada, Bu, kayak semacam prosesi kita perjodohan seperti itu, Bu? Kalau di Tanah Torajanya itu memang masih ada walaupun tidak marak ya. Jadi memang ada kerinduan, orang tua sudah pernah ngomong sama orang tua yang lain untuk saling menjodohkan. Tapi itu adanya biasanya di pelosok ya, tidak yang di kota-kota. Ada 1-2 tapi tidak terlalu marak ya. Perjodohan di zaman sekarang itu udah tidak zaman ya. Bukan Siti Nurbaya. Kasih tenor bayar. Nah, tadi Bu Nina juga sempat menyampaikan untuk perjodohan memang sekarang tuh kebanyakan di area-area pelosok. Kalau untuk di Toraja sendiri, Bu, daerah-daerah yang mungkin saat ini Ibu tahu masih menganut sistem perjodohan tuh, Bu? Ada beberapa kampung yang memang masih menganut kalau bisa sule langan tondok. Jadi artinya kembali ke rumah sendiri. Oke. Jadi misalnya saudara jauh, karena sepupu 2 kali atau 3 kali itu udah boleh menikah gitu. Itu ya, Bu, Ya, diperbolehkan. Sebisa mungkin kerabat dekat. Tapi kalaupun dari beda kampung juga nggak masalah. Kalau mungkin misalnya orang tuanya saling berkenalan atau waktu kecil mereka tetanggaan. Nah, itu memang biasanya kerap sekali dicoba untuk disandingkan. Walaupun kembali lagi tetap ditanya ke anaknya mau atau tidak begitu. Jadi memang ditanya mau apa enggak gitu ya. Jadi jangan karena saling kenal orang tuanya, lovebirds yang sebagai anaknya, udah tuh sama anaknya ibu ini pas dilihat, aduh mama kayaknya enggak lah ini dah. Tadi kita di lamaran nih, Bu, dan juga perjodohan. Ternyata memang untuk perjodohan itu biasanya memang masih di area-area pelosok. Mengenai perjodohan, Bu, biasanya dalam suatu perjodohan tidak lepas dari pembahasan mengenai mas kawin, Bu. Apakah ada, Bu, seperti kayak mas kawin dengan izin pernikahan-pernikahan di adat kita lain ini? Iya, kalau di kami di Toraja itu mas kawin itu tidak terlalu harus ya. Artinya tidak perlu seperti di suku-suku lain itu ada jumlahnya atau ada tertentu, kecuali kalau misalnya 2 anak ini si cewek dan si cowok ini bertemu, tetapi salah satu dari kedua orang tua ini misalnya biasanya cewek ya, itu tidak setuju. Nah, si pria ini harus istilahnya membeli si perempuan ini dengan sejumlah berdasarkan harga kerbau. Ya, Bu, contoh coba, Bu, contoh. ya jumlahnya kalau saya puang ya mulai dari 1 mau bisa bebas ya, tergantung negosiasi, bisa 1, bisa 2, bisa 10, bisa sampai 13 ya, maksimal 13. Seperti itu. Jadi harus dibeli. Nah, harga 1 kerbau itu kalau sekarang dihitung ya, itu ya 60-70 juta. Jadi itulah harga seorang wanita di sana kalau kedua orang tuanya tidak setuju. Oke, Tapi kalau misalnya dia stratanya
kaunan yang hamba ya istilahnya dibawa itu dari satu saja sudah boleh. Cuman biasanya memang kalau memang orang tua tidak setuju, kita ada pendekatan dulu di belakang sampai kemudian orang tua mungkin lulu atau mau terima gitu. Jangan sampai nanti kok ini jadi pertikaian antar dua keluarga kan jadi nggak enak. Jadi ada approachment, ada pendekatan khusus. Saya yakin ya saat tadi Ibu bilang bertemu dengan perempuan yang memang ternyata dari Kapuang dengan 1 ekor kerbau harga 70, Ibu minta 10 ekor. Kebayang. Nah, itulah makanya jadi beban sih sebenarnya. Jadi beban ya. Ya, tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya bisa didiskusikan. Oke, baik. Sekarang kita sudah mulai masuk ya kepada tingkatan berikutnya, Bu. Ini ya kita anggap baik-baik aja ya, dalam artian dijodohkan mau karena sama-sama cinta, sama-sama suka, orang tua juga sama-sama kenal seperti itu. Ternyata saat proses untuk tingkat berikutnya yang tadi mas kawin ternyata juga telah disetujui. Nah, sekarang kita masuk kepada prosesi berikutnya yang menikahnya, Bu. Untuk di adat upacara pernikahan suku Toraja sendiri, Bu, ini terdiri dari apa? Ada apa aja, Bu? Silakan. Ya, di Tanah Toraja sendiri sebenarnya ada 3 tingkatan ya, ada 3 hal yang bisa diambil oleh kedua belah pihak ketika dia ingin pria ini datang ke pihak wanita ya. Jadi yang tingkatan paling dasar yang tidak butuh biaya banyak, tidak berhari-hari. Kayaknya itu saya, Bu. Itu kan istilahnya yang main praktis-praktis aja. Itu yang tingkatannya yang namanya rampo bobo barang. Jadi dia datang, keluarga terima, terus kemudian si laki-laki sudah dianggap menikah. Boleh tinggal di rumah wanita. Jadi sudah boleh istilahnya udah boleh tidur bersama karena sudah melewati masa ritual yang dilakukan saat itu. Oke. Sebelum ke tingkat berikutnya, Bu. Kalau di muslim kan ada penghulu. Ada penghulu yang menjadi pemandu ataupun pemimpin acara tersebut. Si pria berjabat tangan, betul ya, dengan ayahnya. Betul. Terus lalu juga kalau untuk di keluarga kita yang lain, saudara kita yang lain, itu di pendaftaran dulu ke dinas catatan sipil. Betul. Gitu ya. Nah, kalau di sini khusus untuk di nomor 1 itu nggak ada, Bu. Jadi Ada aja. pemangku adat. Ada pemangku adat. Oh, ada pemangku adatnya. Oke. Jadi boleh kata pemangku adat ini dalam strata sosial di kampung itu sudah dianggap orang yang punya kuasa untuk meresmikan sebuah hubungan. Gitu loh. Jadi istilahnya ini kalau sekarang di muslim mungkin dibilang kawin siri gitu ya. Iya, benar. Di kami di Toraja ada seperti itu. Ini seperti layaknya sudah suami dan istri. Gitu, betul. Iya. Itu berarti pemangku adat ya, Bu ya, di daerah tersebut lah tuh ya. Tapi nanti saat untuk pencatatan kenegaraannya, Bu, karena kan nanti anak itu kan punya akta lah, betul. Itu bisa dilakukan nanti setelah itu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti biasanya kan kadang-kadang ada mungkin sisi budget lagi ya. Saat ini mungkin mereka belum punya budget untuk bikin resepsi ya. Karena kalau bikin resepsi kan juga tetap harus kundang kampung mana. Nah, itu mungkin budgetnya belum ada. Kalau udah dikumpulkan lalu mereka mau bikin resepsi boleh. Gitu. Jadi tidak mesti harus hari itu. Oke, baik. Gitu. Itu yang pertama. Yang pertama aja kita udah panjang banget. Sekarang yang kedua, Bu, silakan. Iya. Jadi yang kedua itu namanya rampo karuan. Jadi sifatnya itu dia si pihak pria itu datang, lalu dia melakukan proses meminta, lalu kemudian didiskusikan dulu sama keluarga, dengan keluarga wanita. Kalau misalnya nanti kan disebutkan, oh ya wanitanya dipanggil, ini ada keluarga pria datang mau minta kamu untuk jadi istrinya, belum datang nih laki-lakinya. Jadi datangnya itu baru istilahnya juru bicaranya aja, humasnya gitu, humas ya. Nanti si wanita bilang, oh iya memang saya menjalin hubungan dengan dia. Lalu kemudian si orang ini pulang tuh ke kampungnya ke pihak pria, lalu bilang, dia mau datang, tapi nanti tanggal sekian kamu bawa ini gitu. Baru kemudian ditentukan waktunya mereka datang bersama keluarga besar, begitu. Dan itu mereka lakukan istilahnya tetap bertemu, jadi sistem lamaran dulu. Lalu kemudian ditentukan tanggalnya, lalu ada resepsinya. Jadi artinya ada 2 tahap gitu. Jadi datang meminta, wanita menyetujui, baru kemudian pihak keluarga yang datang sebagai jebur itu menyampaikan mereka setuju dan inilah yang akan mereka minta seperti itu. Lalu kemudian
datang di lain waktu, mereka akan datang dan disepakati kapan waktunya. Baik, Jadi baik. berproses begitu. Ya, berarti untuk yang kedua ini memang lebih berproses ya, Ya. ya. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan adalah jubirnya dulu nih, Ya, betul. yang petua-petuanya di keluarga laki-laki diutus Diutus. ya ke rumah perempuan, Ya. ngobrol bersama dengan keluarga perempuan untuk dibicarakan. Ibaratnya ini seperti kita mau melamar terus kemudian kalau diterima nanti dia pihak wanitanya, keluarganya dan sesepuhnya akan makan siri itu. Jadi istilahnya kan kadang karena ada jeda waktu bisa aja dia berubah pikiran gitu. Betul. Mungkin ya ada yang menghasut atau ada yang bilang gini-gini gitu-gitu. Akhirnya jadinya kan bisa berubah pikiran nih ya, walaupun tadinya awalnya bilang boleh. Nah, dengan adanya siri dan pinang itulah kalau ketika si orang tua dan sesepuh mengkonsumsi itu istilahnya mengunyah ya. Nah, itu artinya sudah sah dia diterima secara adat. Begitu. Lalu kemudian baru dalam pertemuan itu dibicarakan kapan nih akan diberkati, kapan akan dilakukan resepsi seperti itu. Iya, jadi agak sedikit deg-degan juga ya Bu ya. Iya. Kalau ternyata dari keluarga pria sudah bawa siri, sudah bawa daun apa tadi Bu? Buah pinang. Buah pinang, tapi setelah kita bawa itu tidak dimakan. Kayaknya 50-50 lah. 50 ya, ragu-ragu ya. Tapi kalau agak jarang sih kejadian ditolak, pasti diterima kebanyakan. Walaupun mungkin dulu ada kali. Iya, pastinya ada ya itu tadi ya, karena mungkin ada isu, rumors, namanya masa di kampung itu kan banyak cerita gitu. Iya ya. Oke, itu kita sudah masuk ke yang pertama, kedua, sekarang yang ketiga Bu. Iya, jadi yang ketiga tuh Rampoalo. Jadi Rampoalo ini memang agak sedikit lebih panjang karena ini biasanya uang ya yang melakukan ini. Iya. Gitu ya. Karena biasanya itu ada diutus satu, bukan mata-mata ya, apa yang boleh dibilang, satu orang yang dipercaya untuk mengamati kondisi keluarga perempuan itu dulu. Jadi dilihat dia kerja di mana perempuan itu, siapa keluarganya, siapa neneknya, pernah ada kasus kah, seperti itu. Jadi betul-betul ditelusuri dengan baik. Setelah memang ternyata misalnya zero accident. baru kemudian si orang ini akan menjelaskan, oh ini aman gitu keluarga ini. Baru kemudian didiskusikan dulu nih sama pihak keluarga besar. Lalu kemudian kita suruh lagi orang yang kita percaya itu, perwakilan itu, coba tanya ke sana. Kita akan datang meminta anak gadis dari Bapak A misalnya, boleh nggak kita lamar? Nanti setelah itu oke, kita tanyakan dulu. Nah setelah itu si pihak keluarga wanita ini pun panggil keluarganya semua, didudukin si perempuannya, ditanya ada si sok tato di kampung sana datang meminta kamu jadi istrinya. Kamu setuju nggak? Kamu mau nggak? Terus kalau dibilang, apakah kamu benar berhubungan dengan dia begitu? Kalau anaknya mau dan akhirnya keluarga besarnya bilang, oke ini anak baik yang di sana, boleh. Lalu kemudian itu kan berproses lagi ya, karena kumpulin keluarga sini, kumpulin keluarga sana. Baru kemudian utusan dari keluarga perempuan mengirimkan berita ini ke pihak laki-laki, lalu kemudian oke, kami menerima dan silahkan datang. Betul. Nah baru kemudian keluarga datang membawa pinang dan siri tadi juga. Dan juga ini termasuk yang tadi pesta lah ya, Iya, seperti itu kan. pesta. Tetapi pada saat penyampaian itu biasanya si keluarga wanitanya udah menyebutkan berapa kerbau nih, sudah mulai menyebutkan angka. Karena biasanya memang dalam pernikahan Toraja ini pihak wanita lah yang lebih membuat arrangement ya. Lebih istilahnya semuanya tuh ada di pihak wanita. Nanti ditanya, oh di sana oke, mau terima dengan tawaran ini, dan akhirnya mereka akan datang. Kalau enggak, aduh kayaknya berat ya. Dia datang lagi ke sini, berat, boleh nggak segini. Jadi ada Terus ya tawar-menawar. sampai ketemu titik kesepakatan deh ya. Betul. Baik, ada Toraja sendiri nih Bu. Betul. Ada nggak sih Bu kayak semacam kayak perjanjian sebelum nikah? Kalau nggak jadi nikah, apa nih konsekuensinya Ya. yang emang diambil dari kedua belah pihak ini Bu? Silakan. Ada ya namanya perjanjian pranikah. Jadi waktu itu bagian dari diskusi waktu mereka ketemu ya, lalu kemudian setelah makan pinang, lalu berdiskusi tanggal dan berdiskusi kapan resepsi bla bla bla. Tetapi di akhirnya itu ada pembicaraan. Walaupun ini tidak boleh dibilang
bisa dibicarakan saat itu atau bisa dibicarakan hanya keluarga inti saja. Itu namanya urampanan kapa. Jadi lebih kepada seperti perjanjian pranikah. Misalnya jika terjadi sesuatu kita nggak tahu, misalnya tiba-tiba ada hal yang tidak sesuai, lalu kemudian si perempuannya nggak jadi menikah karena mungkin melihat sosok pria itu tidak seperti yang dia inginkan, ya, atau mungkin justru malah laki-lakinya kepincut wanita lain gitu. Jadi ada kamu nggak tahu kan pernikahan. Nah itu harus si pihak pria membayar ganti rugi ya. Biasanya ukurannya kerbau lagi. ya kerbau lagi. Kerbau lagi, mau 1 kerbau, mau 2 kerbau gitu, atau mungkin sejumlah uang yang diminta dari pihak wanita. Dan itu tuh harus, Bu. Harus. Kalau sudah ada dilakukan perjanjian pranikah. Kalau memang dari awal tidak pernah dibicarakan ya sudah. Gitu. Tapi ketika pihak wanita punya pengalaman pahit, si wanitanya pernah mungkin ditinggal dan tidak ingin terjadi lagi, dibilang di awal bahwa kalau terjadi hal-hal seperti batal nikah, konsekuensi apa yang harus dilakukan. Agak jarang yang membatalkan nikah itu wanita, lebih banyak pria. Pria. Pria-pria di sana kak. Nah, ya jangan PHP-in lah gitu. Ya ampun, ini kayaknya kalau PHP-in udah bukan PHP-in satu orang, satu keluarga deh PHP-in. Janganlah ya. Sekarang kita bahas mengenai di prosesi pernikahannya, Bu, seperti itu. Dimana kan tadi aku udah sampaikan mengenai perkembangan seperti itu, tidak kan kalau tadi di awal memang itu kental Toraja sekali. Sekarang kita lebih ke umum, general. Misalkan ada orang Toraja tapi ya memang sudah tinggal lama di Jawa, menikahlah dengan misalkan bukan dari suku Toraja, itu mungkin prosesnya ada apa aja, Bu, untuk prosesi adat pernikahan Toraja? Ya, pernikahan Toraja yang dilakukan di tanah Jawa, baik itu di Jakarta, di kota Jabodetabek ataupun di kota-kota besar di tanah Jawa, itu biasanya lebih boleh dibilang fleksibel ya. Lebih fleksibel. Jadi tidak terlalu harus ngikuti pakem-pakem yang ada di Toraja ya. Jadi misalnya contoh gampangnya aja, kalau di Toraja itu lamaran nggak boleh di bawah jam 12, harus jam 12. Itu harus jam 12. Ya, setelah jam 12 Ya, setelah jam 12. Ya, kalau di Toraja gitu. Kalau di Jakarta sih enggak, karena kan kadang-kadang waktunya kalau jam 12 kan udah waktunya orang makan gitu. Jadi bikinlah acara, biasanya kan kita ada acara kebaktian dulu, kumpul-kumpul, bikin jam 10 gitu acara pinangannya, lalu kemudian dilanjut dengan makan siang karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Jadi itu sebenarnya diperbolehkan ya, karena kita sudah tidak lagi menggunakan pakem-pakem yang ada di tanah Toraja, karena kita sudah di tanah Jawa begitu ya. Cuman memang ada hal-hal yang mungkin ritual-ritual lamaran yang tetap kita masih gunakan. Wanita yang menikah, misalnya wanita Toraja menikah dengan tidak yang Toraja, apakah memang tetap dilakukan ritual seperti itu? Betul. Kalau saya boleh katakan, karena sekali lagi tadi wanita di Toraja itu yang mengatur segala sesuatu, biasanya memang pihak pria harus mau ikut cara wanita. Begitu. Jadi dalam komunikasi antara si pihak pria dan wanita secara pribadi belum lanjut keluarga, itu harus diomongin dulu sebelum mereka bawa ke keluarga. Misalnya dia ketemu laki-laki Batak ya, misalnya nggak apa-apa deh nanti acara Batak kita rayakan sendiri, acara Toraja rayakan sendiri, nanti budget masing-masing bisa. Atau bisa juga acara Batak di gereja, di resepsinya Toraja. Seperti jadi bagi dua. Nah itu semuanya harus komunikasi antar si anak-anaknya dulu, maunya bagaimana. Kalau anak udah dapat kesepakatan, baru dia bawa masing-masing info itu ke orang tua. Nah, gampangnya memang kalau ketemu ya kedua-duanya Toraja, sudah bisa dipastikan itu tidak ada masalah lah, pasti dilakukan semuanya secara ritual adat Toraja ya. Tetapi kadang-kadang nih ya, karena sudah di tanah Jawa, ada juga yang nggak mau melakukan secara adat Toraja, itu biasanya anak-anaknya. Walaupun dia sama-sama Toraja, keputusan itu tetaplah di orang tua. Karena yang namanya pernikahan anak-anak Toraja itu adalah sebenarnya orang tua lah yang punya hajat. Orang Toraja itu merasa ada kebanggaan kalau dia bisa menikahkan anaknya dengan adat Toraja. Itu ada kepuasan hati, ada rasa syukur ya, apalagi kalau dia mampu, kenapa tidak gitu kan. Kedua orang tua lah yang harus punya power untuk bisa meng-guide anaknya itu bahwa
kalian orang Toraja, kalianlah yang menjaga kebudayaan ini, culture ini untuk bisa terus dilanjutkan sampai anak cucu. Kepada siapa lagi kalau bukan kita orang Toraja yang menjaga heritage itu. Persiapan apa aja nih yang memang sebelum dilakukan pernikahan di adat Toraja, Bu? Silakan. Ya, pernikahan Toraja itu bukan hanya pernikahan antara dua insan saja, dua orang, tetapi ini perkawinan antara dua keluarga besar ya. Apalagi kalau di keluarga Toraja itu benar-benar harus istilahnya dipersiapkan sebaik mungkin, karena keluarga besar ini pastinya itu punya kontribusi nanti dalam memberikan arahan, dalam memberikan dukungan, support dan lain sebagainya. Pihak wanita dan pihak pria setuju untuk menikah, jadi keluarga inti dipertemukan. Nah, disitulah dibicarakan istilahnya nanti mau bagaimana nih, mau skalanya kecil, skala menengah, apa skala besar, mau minimalis atau mau luxury. Di situ nanti akan juga dibicarakan budget, Mas. Nah, kalau di Toraja itu yang punya hajat itu adalah wanita. Saya ada dana misalnya nih 200 juta, silahkan digunakan gitu ya. Tapi ada juga yang bilang saya punya dana tidak banyak, bolehkah saya memberikan tanda kasih kami semampu kami, seperti itu. Nah, itu harus dibicarakan empat mata di situ. Jadi jangan malu-malu, karena di situ nanti si pihak wanita akan mengukur. Kalau memang dana dari pihak sekian, kita harus cukupkan berapapun yang pihak pria berikan. Jadi nanti kalau ada kekurangan ya akan jadi tanggung jawab si pihak wanita yang menambahkan. Pertemuan inti ini sifatnya sangat krusial. Setelah selesai, akur, ketemu waktu yang kira-kira tepat. Nah, baru kemudian kita omongkan lamaran. Kapan lamarannya, terus mau di mana. Lalu siapa aja yang mau diundang, itu dibicarakan juga. Lalu kemudian apakah ada kita melibatkan pemuka agama di situ. Kemudian nanti seserahannya mau seperti apa. Kadang-kadang kan ada perbedaan kasta nih. Walaupun sebenarnya kita tidak bicara kasta, tapi orang saling mendengar, oh dia memang stratanya ini di kampung sana orang tuanya. Jadi kadang-kadang orang tua juga pengen ada penghargaan juga, jadi yang dibawa mesti apa gitu ya. Jadi ada tuh hal-hal yang pakem-pakem yang mesti dibawa. Tetapi pada saat lamaran yang pasti pinang dan siri tadi itu harus dibawa. Oke, tadi sudah pertemuan keluarga, lamaran, berikutnya ada lagi nggak, Bu? Biasanya proses pihak pemuka agamanya menganjurkan untuk melakukan pengembalaan ya. Di Kristen itu namanya katekisasi. Ada beberapa pertemuan untuk membicarakan bagaimana mengatur anak, bagaimana melayani suami, melayani istri, bagaimana ya sampai kayak gitu-gitu, bagaimana mengatur keuangan keluarga. Kadang-kadang kan mertua menantu suka nggak cocok nih. Nah, itu diperbincangkan juga di situ, digembalakan, istilahnya diberikan pembinaan lah. Yang menjadi bahasanya kayak penengah tuh itu pendeta atau? Ya, biasanya pendeta lah yang punya kewajiban untuk menanyakan hati, membina mereka. Jadi ada waktu khusus, biasanya seminggu sekali. Itu dalam jangka waktu 6 bulan. Itu salah satu syarat dia untuk bisa diberkati. Kalau misalnya di gereja. Jadi kalau nggak lulus itu, kebanyakan kalau dari gereja Toraja misalnya itu mereka tidak akan melayani. Gitu, kalau tidak lulus katekisasi itu gitu. Tapi dari gereja Toraja ya? Ternyata dari gereja Toraja itu ditolak. Ada. Terus dari mereka berdua, ya udah deh yang kita ke gereja yang. Ya bisa begitu. Ya tapi ini untuk lovebirds ya, jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Jangan contoh ya, ini harus baik. Bu, ada lagi nggak, Bu? Setelah nanti pengembalaan khusus untuk di adat Toraja, di lamarannya apakah ada ritual-ritual khusus ataupun tahap khusus, atau mungkin misalkan kalau di Toraja harus bawa ini nih. Hantarannya harus ini nih gitu, Bu. Mungkin ada nggak, Bu, di Toraja? Nah, di lamaran itu memang adalah pertemuan dari kedua
pihak pria datang lalu menunggu di rumah itu pihak wanita ya. Nah, yang datang itu mereka tuh dua-dua punya juru bicara. Oke. Jadi karena kenapa? Karena ada ritual namanya ketok pintu. Oh, di Toraja ada ketok pintu juga. Ada ketok pintu. Oh, lah. Pada saat prosesi ketok pintu itu mereka akan saling menggunakan bahasa Toraja yang tinggi, mirip-mirip berpantun, bersaut-sautan ada. Ada cakepnya? Oh, nggak ada cakep. Nggak cakep. Karena nggak ngerti ya mau dicakepin apa ya. Karena itu Ya biasa Bu itu mah. Kita bercanda di sini Bu yang ada cakepnya Bu. di sana si juru bicara pria mereka belum boleh masuk. Jadi mereka ketok pintu dulu lalu mengatakan bahasa Betawinya gini. Saya dengar di situ di dalam ada cewek cantik. Oh gitu. Bener kayak palang pintu mana tuh ya? Nah gitu. Kami ini bawa rombongan ada sok tato mau datang untuk mau minta gadis cantik itu gitu. Terus nanti di dalam kamu siapa? Kamu datang dari mana? Siapa nama sok tatonya? Tapi pakai bahasa tinggi. Jadi istilahnya sok tapi pakai bahasa pribahasa misalnya ada bunga yang cantik seperti melati harum wanginya ada di rumah ini seperti gitu. Oke, baik. Jadi itu betul-betul dipribahasakan dengan bahasa yang tinggi. Nah, setelah kemudian akhirnya terimalah baru pintu dibuka. Baik. Nah, iringan datang, hantaran belum dikasih dulu nih. Ya, Belum dikasih. belum. Jadi waktu datang duduk ditanya lagi gitu loh. Benar nih mau ngambil anak dari rumah ini. Oke. Terus dipanggil dulu anaknya, betul nggak ini laki-lakinya yang ini ya. Kalau dibilang betul, oke, baru kemudian diserahkanlah sirih itu. Jadi sirih itu dihantarkan kepada pihak pria membawa sirih dan pinang dihantarkan untuk dikunyah. Kalau di Toraja mungkin orang kunyah ditelen ya. Oh di sini kan dikunyah cuma dibuang lagi. Jadi cuma diisep dikit aja gitu bahwa itu diterima. Karena memang ada istilah pangan ya. Kalau di Toraja itu Indo atau ibu-ibu di sana itu tuh makan sirih tuh hal yang biasa, kecuali apalagi orang-orang yang sudah usia lanjut. Karena itu untuk bersihin gigi Iya sih, selain sirih ada nggak benda-benda lain ataupun mungkin semacam makanan lain atau Oh iya pastinya. Jadi ada juga makanan-makanan khusus. Biasanya makanan daerah. apa tuh? Ya makanan daerahnya itu ada papiong. Papiong itu daging yang dimasak di dalam bambu. Oke. Papiong. Nah lalu kemudian ada pamarasan ya. Pamarasan itu kluwek. Kluwek. Bahan bakunya sebenarnya sama kluwek. Tahu kan kluwek Betrawon? Kluwek itu kan sebelum masuk ke kluweknya itu kan ada kulitnya. Betul. Kulitnya dimakan sama kita juga. Tapi udah dimasak kan? Iya dimasak dong. Tapi dikeringin dulu. Nah itu dimasak dengan ikan, dengan lendong, belut. Landung tuh belut. Nah dengan belut. Jadi itu jadi makanan khas. Atau bisa juga ayam dimasak, misalnya burak pakai gedobong pisang. Dan biasanya digunakan ayam kampung, harus ayam kampung. Ada juga kue-kue ya seperti kue khas seperti depatori. Nah itu rasanya kayak kue cincin. Tapi bentuknya kayak segi empat gitu ya. Kemudian ada makanan-makanan yang mengandung ketan. Ya, jadi supaya filosofinya supaya lengket terus. Gitu. Ternyata memang sama Bu ya, maksudnya di Toraja pun ada maknanya, ada filosofinya dari setiap. Biasanya sudah terima makan sirih, lalu kemudian diomongkan kapan waktunya, ada diskusi. Nikah. Biasanya ada yang dilanjuti dengan ibadah. Bu, tadi kan kita udah ngebahas ya dari persiapan awal, pertemuan keluarga, lalu juga lamaran. Nah sekarang nih Bu, kayaknya para calon pengantin ingin sekali mendengar dari Ibu langsung mengenai susunan acara pernikahan adat Toraja, Bu. Silakan. Ya, biasanya kalau diawali dengan kirap ya, itu ada rombongan masuk itu dimulai dengan yang bawa tombak ya. Kita sebut dengan mak randing. Ini sama seperti saya. Ya, menggunakan pakaian. Itu mak randing ya. Teriak-teriak namanya meoli.
menandakan bahwa rombongan siap masuk. Jadi untuk mencari perhatian mungkin para tamu supaya menuju karpet merah untuk menyambut rombongan masuk ya. Lalu di belakangnya ada para penari ya, penari biasanya ganjil. Betul. 3, 5 untuk mengawal juga memberikan suasana berbeda ketika pengantin itu masuk kan, jadi ada gabu gendang ya. Lalu kemudian ada yang menari, biasanya tuh harus gadis ya. Bajunya sama Bajunya seperti saya ini ya. Harus gadis ya. Gadis. Lalu kemudian di belakangnya boleh ada boleh tidak nih 2 gadis ya. Dengan pakaian seperti ini mereka menandakan sebagai dayang-dayang sebenarnya. Ini Kalau boleh nggak boleh ada? boleh ada, tergantung kalau ada biasanya keponakan-keponakan Oke, baik. ada. Nah di belakangnya baru kemudian pengantin ya, pengantin dipayungi oleh seorang dengan baju seperti ini juga. Oke. Ya, mereka masuk lalu di belakangnya orang tua dan siblings ya, saudara sekandung. Lalu kemudian di belakangnya kalau misalnya ada neneknya, ada sesepuh yang dituakan ya, sampai terserah mau berapa panjang. Jadi biasanya kalau zaman sekarang mungkin hanya om tante saja. Baik. Sudah iring-iringan, berarti dari sini apakah kedua pengantin langsung kita dudukan di pelaminan, apa ada prosesi lagi Bu di depan sebelum naik ke pelaminan? Ya, Bagaimana? jadi memang ya setelah langsung diantar naik ke pelaminan, keluarga berdiri di depan kursi, lalu kemudian biasanya MC kan mereka disambut dengan mak parapa ya. Jadi pada Marama tuh apa? mak parapa itu kayak kata-kata menggambarkan keberadaan pengantin ini bersama dengan keluarganya. Latar belakang Yes, profil lah. Katanya betul, Profil betul, tapi pakai bahasa tinggi lagi. Jadi kayak mengagungkan dan juga ada ucapan terima kasih kepada orang-orang, lebih kepada MC adat ya. Ini yang menyampaikannya MC adatnya, bukan si pengantinnya, bukan? Bukan. Jadi si MC adat ini yang mak parapa ini biasanya diambil yang berlatar belakang pendeta ya, yang memang punya kemampuan Baik. mengangkat bahasa tinggi. Karena nggak semua pendeta bisa. Gitu ya. Atau juga para tua-tua yang memang turun temurun tuh dari kakek neneknya, dia punya kemampuan dalam melantunkan bahasa tinggi. Kayak gitu. Jadi nggak sembarang orang ya. Tuh. Tadi ada istilahnya nggak Bu? mak parapa. Mak parapa. Setelah mak parapa menyampaikan, lanjut ada apa lagi? Tari Mak Gelu. Mak Gelu itu adalah tari syukur. Mereka menari dengan berbagai gaya dan bahkan kadang pengantin itu turun dari pelaminan lalu ikut menari, dan uniknya kan kita pakai gendang nih. Nah si pengantin itu naik ke atas gendang. Ya, naik ke atas gendang ikut menari. Tentu saja dia sudah latihan dulu gitu ya. Nah, disitulah kita bisa melihat keanggunan si ratu hari itu ketika dia menari, itu menandakan bahwa dia tuh sangat cocok sekali dalam performa, dalam memberikan tampilan jadi kebanggaan keluarga, jadi kebanggaan suami. Sambil si prianya mukul beduk. Si prianya itu si pengantin gendang. prianya. Iya. Setelah itu ada ritual khusus lagi nih. Apa tuh? Kalau di Jawa mungkin namanya nyawer, tapi kalau kita namanya mak toding. Mak toding. Ya, mak toding itu artinya si pengantin memberikan ucapan terima kasih, lalu uang diselipkan di sini atau di sini diselipkan, atau juga di pak gandangnya, orang yang menggandang di sini ditaruh uangnya, atau juga bisa juga dikumpulkan dalam satu box di depan. Itu bukan hanya pengantin dan kedua orang tua yang memberikan ucapan itu, tetapi juga audiens yang hadir, keluarga besar juga boleh memberikan mak toding itu. Di pernikahan internasional kan kadang suka ada kayak prosesi wedding cake segala macam, iya, suap-suapan ya, dahar kelimah tuh kalau bicara. betul. Kalau di Toraja sendiri ada nggak Bu? Ada dong, kalau kita namanya masanduk. Masanduk. Nah, jadi masanduk itu adalah ritual yang kita memberikan tanda kasih kepada orang tua kita dengan kita memberikan piring adat Toraja itu namanya mukun dari kayu gitu atau kandian dulang. Itu kita berikan kepada orang tua kita, lalu dikasih juga tempat air minum dari bambu yang diukir. Kita berikan juga, tidak disuapi ke orang tua, tetapi ini sebagai simbol bahwa ucapan terima kasih. Anak yang menyendoki nasi, lalu kemudian perempuan yang melayani, laki-laki membantu, tetapi harus wanita yang mengerjakan. Diberikan kepada orang tua
yang orang tua laki-laki dulu, mertuanya. Karena dia harus melayani mertua terlebih dahulu dan dibanding papa mamanya. Kemudian dia kembali lagi, dia sendok lagi, dia berikan kepada papa mamanya. Terakhir si istri menyendoki, dia berikan kepada suaminya. Lalu kemudian setelah itu tidak suap-suapan ya, tetapi setelah itu kemudian berdoa. Jadi dipanggil pendeta menunjukkan bahwa kita semua siap nih. Siap buka makan. Kita udah siap nih, semua makanan sudah tersedia ceritanya. Ayo kita makan bersama. Lalu kemudian mereka angkat dulang, kandian dulangnya sama gelasnya, lalu pendeta berdoa. Lalu kemudian boleh silakan makan dan salam-salaman. Seperti itu. Oke, tapi memang cukup panjang juga ya Ruth. Betul Bu. Oke, itu selesai, MC membuka acara, tidak ada seremonial lagi ya? Ya, biasanya tidak ada karena kalau nanti ada wedding toast segala macam itu sebenarnya additional jika memungkinkan. Tapi kalau misalnya tidak, ya cukup dengan Mas Handuk itu sebenarnya upacara adatnya sudah selesai. Kalau kita ngebahas mengenai adat Toraja, ini tidak lepas ya lovebirds ataupun calon pengantin mengenai sebuah ukiran yang sangat unik, ya dekorasi yang sangat unik yang dimiliki oleh Toraja. Mengenai dekorasi adat Toraja itu khasnya tuh seperti apa? Layaknya pernikahan Toraja, kalau dia menggunakan pakaian Toraja, pria dan wanitanya menggunakan pakaian Toraja, harusnya dia menggunakan background rumah Toraja, ya. Layaknya seperti itu karena itu adalah satu hal yang menjadi bagian keutuhan sebuah resepsi. Ya, namun terkadang ada ruangan-ruangan di gedung tempat resepsi tidak memungkinkan karena longa atau kepala rumahnya itu kan cukup tinggi. Jadi kalau berapa meter, Bu? Itu biasanya tuh antara 5 sampai 6 meter. Jadi kalau ada gedung yang tidak nyampe minimal 5 meter berarti nggak bisa, Bu? Nggak bisa, atau kita akali dengan kita bikin gambar 2 dimensinya aja. Nah, atau kita bisa juga menggunakan ukiran-ukiran. Ya, ada ukiran yang dari kayu kita bisa gunakan, atau juga kita menggunakan aksesoris-aksesoris Toraja seperti ada menggunakan keris seperti ini. Nah, Bu dilihat. Nah, kayak ini. Nah, posisi keris pun juga berbeda-beda nih. Ya, kalau misalnya untuk pernikahan menghadap sini, menghadap selatan gitu ya. Keris pun juga jumlahnya kalau untuk pernikahan harus ganjil jumlahnya. Jadi 3, 5, 7 maksudnya keris jumlahnya. Maksudnya menggunakan keris di acara tersebut. Untuk dipajang di sebagai dekorasi. Sebagai dekorasi harus sekian jil. Sekian jil. Baik, okay. Kalau kematian genap. Gitu, biasanya 4. Jadi jangan sampai nih misalkan kalau ternyata menggunakan jasa adat Toraja yang belum pakem, jadi ada pernikahan ada keris 4. Iya, wah itu bahaya. Bahaya itu sebenarnya ada maknanya gitu. Ya. Lalu keberadaan keris ini pun juga dibarengi dengan yang namanya lola, ya. Lola ini gambaran sebenarnya kayak sinar matahari, kehidupan. Iya benar ya. Jadi ini selalu ada ditaruh di atapnya rumah Toraja yang begini lalu ditempel di sini. Walaupun sebenarnya banyak pernikahan zaman now itu menggunakan lola itu dipegang waktu dia kirap masuk. Padahal sebenarnya itu bukan adat kita. Itu ada Toraja yang lain lagi yang memang menggunakan. Tapi kalau Toraja secara keseluruhan tuh seharusnya mereka pegang gayang. Ini gayang tuh keris. Mereka harusnya pegang gayang, bukan pria dan wanitanya pegang gayang kalau yang aslinya. Oh, jadi si wanita pun megang keris, Bu? Iya, wanita dan pria pegang keris. Tapi zaman sekarang mungkin karena ada pergeseran mengatakan bahwa masa wanita pegang keris. Makanya diganti dengan wanita pegang ini gitu. Jadi Lola. Tapi sebenarnya yang aslinya dua-duanya pakai keris. Untuk aksesoris tadi pemilihan ukiran pun juga nggak boleh salah. Di rumah Toraja itu kan dinding-dindingnya ada banyak ukiran. Nah, ukiran yang yang ditaruh di rumah itulah yang kita pakai untuk sebagai dekorasi. Karena ada juga ukiran yang dipakai di peti mati. Nah, itu nggak boleh. Kan beda. Ya, beda lagi. Jadi kita harus tahu jenis-jenis ukiran. Yang paling sering dipakai adalah misalnya ukiran Barello yang bulat kayak matahari gitu ya. Semua jenis ukiran yang ada di rumah Toraja itu penuh makna. Filosofi misalnya menggambarkan tanaman, menggambarkan kehidupan, menggambarkan
kebersamaan, gotong royong, timbuk segala macam tuh ada disiratkan di situ. Jadi memang nggak boleh sembarangan taruh ukiran di situ. Iya, jadi untuk kayak pernikahan. betul dikira mungkin ukiran hanya untuk memperbagus, ternyata ada maknanya, Bu ya. maknanya. Oke, mungkin Lovers juga pengen tahu ini ada apa di samping Ibu nih? Ini mohon maaf ya, ini harusnya ada ininya, ada tanduknya, tapi ini tanduknya ketinggalan, jadi ini cuman gambar. Ini tuh Ini tedong tuh kerbau. Ya, jadi kalau di Toraja itu namanya ini tedong bonga ya. Jadi tedong yang harganya price banget, boleh dibilang ini sangat jarang. Jadi karena dia sangat jarang dan tidak bisa kita ketahui kapan dia akan lahir seperti ini. Jadi bisa saja kerbau hitam berkawin dengan kerbau berkembang biak. berkembang biak, bisa saja lahirnya ini ya. Oke, baik. Tapi kadang-kadang ini yang seperti ini ya, tedong bonga dikawinkan dengan tedong bonga, ternyata lahirnya hitam. Jadi istilahnya dari sisi genetik nggak nyambung, karena memang kerbau ini kita bilang sebagai titisan dewa. Ya, jadi orang-orang yang mendapatkan tedong bonga ini adalah orang-orang yang mujur, laki ya. Jadi dia beruntung bisa mendapatkan kerbau. Ada Toraja ini memang tidak lepas dari tentang kerbau ya. Berarti kalau bisa dibayangkan yang kaya adalah peternak kerbau, Bu. Iya, kalau dia punya ini gitu kan. Karena memang setiap upacara, setiap apapun itu kerbau ini selalu dihadirkan walaupun jumlahnya beragam. Tetapi dalam kematian itu bisa sampai ratusan kerbau dimotong saat itu. Benar-benar. Ya, jadi memang kerbau ini nilainya lebih luar biasa dibanding binatang lain begitu. Terakhir di belakang Ibu, Bu. Oh, ini ini adalah lambing ya. Lambing ini adalah Lambing. lambing ini dipakai untuk orang menari. Cewek-cewek biasanya Oh, yang tadi taruh di belakang atas. itu. Ya. Yang mak doloan ya biasa pakai ini, atau tari magel lo juga pakai ini. Jadi ini topi yang memang aksesoris yang selain sapi ya, ini sapi bisa juga diganti dengan ini ya. Jadi ada dua opsi ya. Oke. Tapi sebenarnya yang lebih original sih ini. Ini belakangan ada supaya untuk menambah aksesoris lebih. Ya. Toraja lu dapat ya. Heboh ya. Baik. Ini. Baik. Gitu. Nah, Bu, sekarang mungkin nih dari setiap penjelasan yang Ibu sampaikan, Iya. saya yakin pasti ada terbesit pikiran dari para calon pengantin ya, apakah boleh ya orang Toraja menikah tidak menggunakan adat Toraja, Bu? Sebenarnya kalau di adat Toraja itu boleh dibilang wajib tidak wajib. Semasa dia mampu, rasanya tidak layak bilang tidak untuk menggunakan adat ataupun dekorasi ataupun ritual Toraja. Jadi diupayakan. Tetapi kadang memang kalau dia menikahnya bukan dengan orang Toraja, agak sulit untuk bisa menerima bahwa menggunakan adat Toraja. Bisa atau tidak bisanya itu tergantung pengantinnya. Tetapi selama orang tuanya ini kedua belah pihak adalah orang Toraja, tetap menggunakan dekorasi Toraja, adat Toraja semampunya mereka. Bu, mungkin ada sebuah pesan untuk para calon pengantin ya. Ya mungkin mereka akan menggunakan adat Toraja. Mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan. Ya, pernikahan menggunakan adat Toraja hal yang sepatutnya kita laksanakan ya. Apa yang kita lakukan saat ini itu kita mengingat sistem tabur tuai. Jadi kalau kita memulainya dengan sesuatu yang baik, kita menabur kebaikan, kita akan menerima juga kebaikan yang sama. Kalau saya percaya bahwa apa yang kita lakukan selama kita menjaga heritage, menjaga kebudayaan, itu adalah sesuatu hal yang baik. Suatu saat nanti kita akan menikmati kebaikan itu dalam kehidupan pernikahan kita. Karena yang namanya rumah tangga ya, itu kan mulai dari kita membina awal, lalu menjajaki itu semua syarat dengan doa-doa. Nah, di dalam ritual adat Toraja itu penuh dengan doa, penuh dengan syukur, penuh dengan banyak sekali mengagungkan kebesaran Tuhan, memuliakan Dia. Bayangkan kalau dari awal sampai akhir itu isinya doa semua, gimana nggak langgeng pernikahan itu. Seperti itu. Luar biasa banget ya closing statementnya. Jadi kembali lagi ya, Lovebirds silahkan
bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Nina ini sangat luar biasa. Karena kembali lagi, jika bukan kalian nih ya, terkhususnya kalian yang memang ternyata, oh iya saya dari Toraja gitu ya. Jadi kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan melestarikan Betul. budaya adat Toraja. Baik, untuk itu Bu Nina terima kasih banyak untuk waktunya telah hadir di Wedding Podcast. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi di lain kesempatan. Baik Terima ya. kasih, Kak. Ya, sama-sama terima kasih juga kepada Naomi Catering dan juga A Studio, dan kita akan kembali berjumpa di acara-acara di episode berikutnya di Wedding Podcast Sesi Odading Obrolan Dunia Wedding. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wedding Podcast.